kita merencanakan kondisi-kondisi yang ingin kita perbaiki. Kenapa, alasan apa organisasi itu ada, Pemdanya kenapa harus ada, kita konsentrasinya ke situ. Bukan berarti kita tidak membuat perencanaan tentang kerja dan habis itu perencanaan tentang anggarannya seperti apa. Tapi kerja dan anggaran itu adalah akibat dari alasan keberadaan kita tadi, kinerja kita. Buat apa Pemda kita ada, buat apa ada Dinas A, buat apa ada Kementerian PAN. Itu kinerjanya apa, ekspektasi apa yang diharapkan terhadap Kementerian PAN, terhadap Kementerian PAN. Dengan demikian itulah kinerja Kementerian PAN. Untuk itu Kementerian PAN akan melakukan kegiatan-kegiatannya, tugas fungsinya, dan membutuhkan anggarannya. Performance base, kita dasarnya pada kinerja, kemudian kerja dan keuangan tetap akan kita rencanakan juga sebagai akibat dari kinerja kita. Kita sedang menggeser instansi pemerintah untuk berorientasi pada kinerja, bukan kerja. Itu perubahan kedua yang ingin kita capai. Perubahan ketiga, kita lagi pengen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen kinerja instansi pemerintah. Tadi kita udah pada kinerjanya. Yang kedua, manajemennya. Kita pengen manajemen kinerja. Bukan administrasi, bukan tata usaha, bukan catat mencatat, bukan urusan clerical. Yang bisa, kalau clerical sih kasih staff aja bisa. Tolong pindahkan dari dokumen A ke dokumen B. Formulirnya kayak gimana? Itu kasih staff, kasih outsourcing kalau perlu bisa. Tapi ketika kita pengen memanage kinerja, yang di dalamnya ada plan, do, check, act, merencanakan, melaksanakan, kemudian melakukan monitoring, dan mendapatkan pemahaman tentang kenapa organisasi habis itu. Yang jalan apa, yang nggak jalan apa. Itu keputusan strategi semua. Isinya keputusan strategi semua. Manajemen strategis, kita di ranah manajemen strategis. Sehingga ketika kita bicara tentang manajemen strategis, yang bermain adalah manajernya. Di sini sangat kita butuhkan keterlibatan para manajer. Nggak bisa dikasih ke staff aja. Nggak bisa hanya sekedar dikasih ke staff saja, kemudian habis itu manajer tinggal tanda tangan. Mohon maaf, kami masih banyak ketemu sama instansi pemerintah yang di level manajernya itu sangat menyerahkan kepada anak buahnya. Manajemen kinerja nggak bisa begitu. Oke, ada tim yang sifatnya think tank di situ. Tim itu akan memberikan pendapat, masukan kepada taruhlah kepala dinasnya atau kepala dinas lah, kita bicara namanya kepala dinas. Itu kalaupun timnya memberikan masukan, keputusan itu jatuh bangunnya organisasi, mati hidupnya organisasi akan jadi tanggung jawab manajernya, kepala OPD-nya. Bukan hanya sekedar menandatangani, begitu diusulkan segala macam menandatangani, kemudian habis itu kita tinggal tanda tangan dan habis itu menyerahkan seluruhnya kepada anak buahnya. Kita butuh perubahan paradigma, membuat ini menjadi manajerial, bukan hanya clerical. Sekali lagi saya katakan, bukan hanya clerical, bukan hanya administratif, bukan hanya tata usaha, bukan hanya yang sifatnya bisa kita kasih ke staff. Ini keputusan strategi semua isinya. Dengan demikian, manajer kita sangat membutuhkan kehadiran manajer di situ. Ini 3 perubahan paradigma yang sedang kita dorong. Mudah-mudahan yang pertama udah gak lagi deh, gak ketemu lagi tentang lakip. Masih ada aja yang masih meributkan lakip itu punyanya bagian organisasi, biro organisasi. Begitu akipnya jelek, nilai akipnya jelek, yang dimarahin adalah kabak organisasinya, karo organisasinya dalam satu Pemda. Padahal ini bicara tentang kinerja, se-Pemda kita melihatnya, seluruh Pemda kita melihatnya. Dan itu isinya adalah manajer-manajer semua, keputusan-keputusan strategi semua. Kedua, jangan lagi hanya tentang keuangan dan kerja, tapi pada kinerja. Yang kita rencanakan adalah kinerja. Alasan keberadaan organisasi kita, alasan keberadaan dinas kesehatan, alasan keberadaan dinas pendidikan. Kenapa memangnya perlu ada dinas pendidikan? Kenapa perlu ada dinas pemakaman misalnya? Apa yang ingin diperbaiki, kondisi apa yang ingin diperbaiki? Kinerja dulu. Habis itu baru kita masuk ke kerja dan keuangannya sebagai akibat dari kinerja kita. Ketiga, jangan lagi main hanya di sekedar staff.
ownership-nya harus ada di pimpinan. Ini perubahan paradigma yang ingin kita perbaiki. Kita juga sedang dalam sakit 2020-2024. Porsinya kira-kira kayak begini. Kira-kira kayak gini, sorry. Kira-kira kayak begini, sorry. Tadi, nih. Porsi untuk keberadaan pemenuhan aja itu udah mulai kita kurangi. Kita tetap akan ada kualitas, tapi bobotnya yang kualitas tadi kita bagi dua. Kualitas yang hanya sekedar ini aja, bagaimana kita membuat performance settingnya, bikin tujuan sasaran udah benar atau belum, outcome-nya udah benar atau belum. Ini outcome atau output, ini outcome atau indikator, apakah ini tujuan atau sasaran, ini punyanya kepala daerah atau punyanya kepala OPD misalnya, itu udah rapi atau belum. Masih di yang situ aja dulu, satu-satu melihatnya. Kedua, ngukurnya udah benar atau belum, indikatornya sudah benar atau belum. Ini indikator sasarannya udah bagus, kok indikatornya ini masih melihat dalam bentuk yang seperti itu dulu, kualitas-kualitas yang seperti itu dulu, indikator-indikator yang smart. Ketiga, kalau itu yang ingin dicapai, yang dia lakukannya nyambung nggak? Kenapa ini? Dalam banyak kejadian kita lihat sasarannya dirubah-rubah, sasarannya diperbaiki, indikator diperbaiki, yang dilakukan dari 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu itu aja. Benar nggak program kegiatan adalah sebagai sebuah cara untuk mencapai kinerjanya? Dilihat dalam bentuk yang itu dulu. Program adalah program, kegiatan adalah kegiatan. Bukan kecampur-campur dengan kegiatan-kegiatan yang bukan kegiatan. Targetnya, ngitungnya dari mana? Dapat angkanya gimana? Jangan lagi ketemu satu paket 12 bulan. Ini mau yang diukur apanya gitu. Yang sedang mau diukur apanya? Satu paket 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. Nggak usah ditanya lagi, saya udah tahu bahwa akhir Desember akan ketemu 12 bulan. Satu paket. Dari awal udah ketahuan itu tidak niat ukur kalau kayak gitu. Dalam sisi kualitasnya dulu. Kita masuk ke dalaman berikutnya. Integrasinya, kita pengen lihat integrasinya. Kita perlu lihat logical framework-nya. Yang tadi kita lihat sebagai satu-satu, sasarannya yang ini, satu dengan yang lainnya. Kita pengen lihat keutuhannya secara terintegrasi. Kita perlu lihat logical framework secara top down-nya. Kita pengen lihat integritas hubungan sebab akibat antara satu dengan yang lainnya. Kita akan lihat juga cascading. Kita akan lihat secara kolaboratifnya, secara cross cuttingnya. Dinas kesehatan misalnya, itu mungkin ketika kita membuat sebuah kinerjanya, nggak akan selesai sama dinas kesehatan saja. Pariwisata, membuat kondisi tentang pariwisata, itu nggak akan selesai oleh dinas pariwisata aja. Dia memerlukan kehadiran OPD-OPD lainnya. Dia memerlukan kehadiran pihak lainnya malahan. Entah itu swasta, entah itu kabupaten lain, entah itu pemerintah pusat, entah itu negara lain mungkin saya nggak tahu. Cross cutting, tapi nggak usah sampai negara lain lah. Kita akan lihat sampai cross cutting minimal di Pemdanya aja. Dalam Pemda itu kalau dinas pariwisata akan mencapai sebuah kinerja, apa iya akan selesai oleh dinas pariwisata aja? Ada dinas lain nggak yang harus ikut meroyok kondisi yang dicapai itu? Nah, kita akan lihat cross cuttingnya. Kalau kita akan tetap silo, kita akan tetap bekerja sendiri-sendiri, tidak sebagai sebuah keutuhan Pemda dalam mencapai sebuah kinerja atas nama Pemda. Yang saya tekankan tadi, leadership ownership-nya. Ini kita pengen lihat keterlibatan pimpinan ketika membuat sebuah perencanaan, pimpinannya involve nggak di situ, mengambil keputusan nggak di situ, terlibat nggak, tahu nggak apa yang lagi diomongin ketika kita membuat sebuah perencanaan. Yang dua ini semuanya akan kita kategorikan dalam kualitas, tapi ini pendalamannya, ini sesuatu yang akan menjadi menu yang sangat kental di sakit kita 2020-2024. Fokus kita ke sini.
fokus kita kepada kualitas, ke yang ini, kepada yang tengah ini, integrasinya secara keutuhannya. 2020-2024 kita sudah mulai menuntut, menuntut hasil implementasinya. Ini di atas kertas semua, dipakai nggak sih sebenarnya? Ketika Bapak Ibu membuat sebuah perencanaan akan mencapai ini, kemudian habis itu ini yang harus kita kerjakan, di situ akan kelihatan ownership-nya, rasa kepemilikannya, bahwa kita nggak akan lagi memilih kegiatan-kegiatan yang nggak akan nyambung sama kinerjanya. Saya nggak bisa bayangkan dengan keterbatasan anggaran kita, kepala OPD masih sempatnya untuk misalnya, masih sempatnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kalau kegiatan itu dilaksanakan nggak berubah, kinerjanya nggak berubah. Duit yang ada kok ke situ dipakainya. Nah, kita sangat membutuhkan kepemilikannya, bahwa yang rekan reform lakukan ini untuk organisasi kita sendiri. Bahwa kalau kita pengen berkinerja, kita perlu ini, sasarannya ini, indikator ini yang harus kita lakukan ini, bukan yang itu gitu loh. Kita butuh kepemilikan yang seperti itu. Sehingga harusnya setelah kita membuat sebuah skenarionya, sebuah perencanaannya, dibandingkan dengan apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, saya yakin teman-teman reform, kawan-kawan reform, ketika melihat perencanaan kita akan bisa mengidentifikasi selama ini yang kita lakukan itu pasti ada nggak nyambung. Kok ini ya yang selama ini kita lakukan, sebenarnya apa gunanya yang kita lakukan selama ini? Padahal yang ini kita capai yang ini. Nih buat apa nih kita lakukan yang selama ini kita lakukan? Di situ udah harus mulai OPD misalnya itu gerah sendiri ketika kita melakukan sesuatu yang nggak nyambung itu tadi, mengoreksi sendiri, mendapatkan efisiensi sendiri, mencari efektivitas sendiri di lingkungannya masing-masing sebelum harus masuk dikendalikan oleh siapapun yang bertugas untuk menjaga ini, oleh Bapeda misalnya. Tanpa harus dicoret-coret oleh Bapeda, OPD tahu sendiri kenapa saya harus melakukan ini. Ini nggak nyambung. Kenapa saya dengan duit yang terbatas ini saya masih melakukan ini? Tanpa harus dicoret oleh Bapeda, OPD udah harus sangat bisa mencoret sendiri. Di situ akan kelihatan efektivitas efisiensinya. Kalau itu yang ingin kita capai, selanjutnya kita perlu, kalau gitu, birokrasi yang seperti apa yang kita butuhkan. Nanti mau nggak mau akhirnya akan ketemu dengan reformasi birokrasi. Ketemu akan, kalau gitu, organisasi seperti apa yang akan kita butuhkan, bisnis proses seperti apa yang kita butuhkan, pengawasannya kayak gimana, mitigasi yang kayak gimana, auditnya kayak gimana, pelayanan publiknya kayak gimana. Semuanya ini ketemu kepada RB lagi. Terakhir, harusnya dengan segala macam itu, dengan segala macam yang di atas kertas tadi, kemudian dilaksanakan dengan sangat menjaga untuk dalam rangka itu sebagai sebuah proses manajemen kinerja. Kita berharap udah mulai kelihatan perbaikan kinerjanya. Kita berharap udah mulai meningkat kinerjanya. Makin baik kondisi di stakeholder yang kita layani. Ini fokus kita ke depan. Jadi tuntutannya adalah kepada yang di tengah. Ini masih menu yang lama. Kita matangkan ini, tapi sudah mulai masuk kepada integrasi dan masuk kepada hasil. Kemarin waktu kita dalam evaluasi tahun sebelumnya dapat B dan BB aja, kita udah mulai minta efisiensinya berapa. Berapa banyak kegiatan-kegiatan yang selama ini Bapak rekan reform semua lakukan di Pemda masing-masing, berapa banyak yang ketemu dan nggak dilakukan lagi karena nggak nyambung. Kita minta tanda-tanda itu di Pemda yang sudah B dan BB, di pusat juga seperti itu. Ini menu kita di dalam sakit 2020-2024. Oke, jadi akan banyak kesini. Dan ini dimulai dari logical framework dan cascading. Kita akan masuk ke pertanyaan
beberapa pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah apa bedanya pohon kinerja sama cascading? Kita akan bahas ini sebentar. Sambil ngejawab pertanyaan, kita akan bahas tentang perbedaan antara program logis dengan cascadingnya. Di program logis kira-kira kayak gini, dia membuat sebuah hubungan sebab akibat, hubungan jika maka secara top down loh, bukan secara bottom up. Dari atas, kalau kinerjanya Pemda kayak begini, kira-kira di bawahnya dijabarkan menjadi sub-sub kinerja apa. Dijabarkan lagi ke bawahnya lagi, dijabarkan lagi ke bawahnya. Inilah pohon kinerja. Seperti ini kira-kira pohon kinerja. Kira-kira bentuknya dalam kayak struktur organisasi. Tapi kita sedang membuat struktur kinerja, hubungan sebab akibat. Yang atas itu kira-kira akan jadi maka. Kalau dia harus lebih tinggi daripada yang bawah. Dia harus menjadi lebih akibat daripada yang bawahnya. Yang bawah harus dicari sesuatu yang akan membuat yang atas menjadi tercapai. Jalan ceritanya seperti itu dari top down. Kita dalam membuat pohon kinerja seperti ini prinsip-prinsip ketika kita sedang menyusun pohon kinerja. Pertama, dia harus logis, hubungan sebab akibatnya. Jangan sampai di atas maka tiba-tiba kita membuat sesuatu yang di bawahnya yang nggak ada hubungan sebab akibatnya. Mau diapain juga yang di bawah ini nggak akan berpengaruh terhadap yang atas. Dia harus punya hubungan sebab akibat, logis, logical framework yang nggak logis batal jadi logical framework. Pohon kinerja itu isinya logical framework. Dua, empiris, sebaiknya kalau ada sebaiknya kita punya data tentang apa yang terjadi itu. Kalau kita bilang kita akan memperbaiki peningkatan orang melek huruf misalnya, kita udah tahu dulu kemarin emang berapa. Kalau bisa kita tahu bahwa kondisinya memang ada kondisi bahwa masih banyak yang tidak melek huruf, masih banyak yang buta huruf. Jangan meraba-raba. Tapi sangat tidak tertutup kemungkinan ketika kita tidak punya data dan kita merasakan suasana itu, kita bisa sifatnya hipotesa, best guess. Datanya belum ada, tapi terasa, secara kualitatif terasa. Upayakan dia empiris, tapi kalau tidak ada, gunakan kemampuan kita untuk secara hipotesis, best guess, perkiraan terbaik yang bisa dikeluarkan oleh para perencana. Ketiga, antisipatif. Jangan cuma ngelihat tahun ini aja. Dalam 5 tahun ke depan, kira-kira akan terjadi apa? Dan ini sekali lagi juga hipotesa. Kemampuan kita membuat lingkungan strategis, alih-alih bahwa kira-kira ke depan akan terjadi seperti ini. Kalau misalnya waktu kita membuat sebuah perencanaan nggak kebayang tentang COVID, ya apa? Kita nggak tahu, siapa yang tahu akan terjadi COVID. Tapi kalau udah seperti yang sekarang nih, udah tahu COVID, terus tahun depan kira-kira kayak gimana? Nah, antisipasi yang akan terjadi dalam tahun ke depan, tahun kedua, tahun ketiga dan keempatnya, yang udah kira-kira tergambar akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Dia sifatnya dinamis juga. Mengikuti perubahan lingkungan dan sangat bisa, menurut saya sangat bisa untuk direview kembali. Ketika kita sempat merencanakan A, B, C, kemudian di tengah jalan C nggak perlu lagi dan ada D, itu dinamikanya harus dipegang di situ. Kita harus pegang ada terjadi perubahan yang harus disesuaikan lagi. Kalau bisa holistik, rekam semua yang mungkin, yang bisa kita petakan, yang terpetakan, tertuang, terencanakan, terpikirkan sebagai bagian dari logika kinerja itu tadi, holistik. Kalau bisa cross cutting dengan organisasi lain. Kalau mau yang sekali lagi yang tadi, kalau mau beres pariwisatanya, apa aja yang mempengaruhi kedatangan wisatawan ke daerah itu misalnya? Apakah selesai hanya dengan promosi-promosi aja? Ada masalah keamanan atau enggak? Ada masalah dengan yang kira-kira akan bisa dibantu oleh dinas lain atau enggak? Ada masalah dengan budaya enggak di situ? Jadi kita lihatnya secara holistik. Kalau bisa out of the box, jangan berada di dalam kotak kita, jangan berada di dalam cara berpikir kita yang lama. Lakukan sesuatu yang sifatnya terobosan, lakukan sesuatu yang nggak biasa kalau perlu, sesuatu yang men-challenge kita untuk
menemukan sesuatu inovasi, cara-cara baru, kalau mau memperbaiki ini lebih akselerasi lagi. Kita pikirkan sesuatu yang agak lebih akselerasi, lebih mempercepat. Ketika kalau kita dengan cara-cara yang normal, ini paling-paling dalam waktu 5 tahun juga nggak akan selesai. Tiba-tiba kalau kita lakukan dengan cara ini, dia sangat berubah, out of the box. Dan dia harus penting di situ. Dia harus merupakan sesuatu yang signifikan. Nanti akan ada derajat kepentingan yang akan kita pilih. Bapak Ibu nggak punya anggaran yang bisa menyelesaikan seluruh masalah semua. Sumber daya kita pasti akan terbatas. Motongnya di mana yang akan kita pilih, disitulah mengikuti azas materialisme tadi. Ini prinsip-prinsip waktu bikin pohon kinerja. Di teknis penyusunan, Bapak Ibu membuat pohon kinerja yang kira-kira begini. Ini dari awal jangan dihubungkan dulu dengan komponen perencanaan. Dari awal jangan sudah nyebut dulu bahwa ini adalah visi, misi, tujuan, sasaran. Kosongin aja dulu. Jangan sebut-sebut bahwa dia merupakan tujuan. Dan langsung ditulis yang kotak tadi itu yang saya gambarin tadi, langsung di atas itu ditulis tujuan atau visi atau misi. Abaikan dulu komponen perencanaan, visi, misi, tujuan, sasaran, program kegiatan. Abaikan dulu nama-nama itu. Bikin aja logikanya dulu. Kedua, jangan dihubungkan dari awal dengan hierarki organisasi. Bahwa kita punya eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, langsung diplot bahwa yang ini adalah punya eselon 1, ini punya eselon 2. Jangan digituin dulu. Tulis aja dulu logikanya. Kalau ini maka begini, kalau ini maka diperlukan ini di bawahnya. Jikanya adalah ini. Kalau mau tercapai kondisi yang di atas itu, sub-subnya adalah ini. Tanpa harus lihat ini adalah eselon 1, ini adalah eselon 2, ini adalah kepala daerah, ini adalah kepala dinas. Jangan dikesitukan dulu. Jangan di-plotting dulu bahwa ini adalah sehierarki itu dulu. Oke. Yang ketiga, jangan dari awal sudah dihubungkan dengan struktur organisasi yang ada. Kita punya satu OPD, punya 4 kabid, langsung ditaruh tempatnya. Jangan dirumahkan dulu, jangan dihampiri dulu. Jangan dihampiri dulu struktur organisasi yang kita punya. Seolah-olah harus tertampung dalam pohon kinerja kita. Pohon kinerja kita membuat kinerja yang betul, bukan dikembalikan kepada existing yang ada. Kita buat pohon kinerja yang betul dulu, bukan kepada yang struktur organisasi yang kita punya. Jangan membuat pohon kinerja yang dipersis-persiskan dengan struktur organisasi, yang menghampiri struktur organisasi. Karena kepala dinasnya punya 3 eselon 3, pasang 3 jika gitu. Kalau ingin mencapai ini harus ada 3 di bawahnya. Dan itu dalam milik kabit A, kabit B, kabit C. Jangan seperti itu dulu. Buat aja apa adanya dulu. Buat aja, bukan apa adanya. Buat aja logikanya yang logis dulu. Pohon kinerja yang logis dulu. Jangan dihubungkan dengan struktur organisasi yang ada. Kemudian jangan dihubungkan dengan existing program kegiatan. Karena ini program kita ada 2, kita taruh 2 kotak di bawah. 2 jika. Karena kita punya 11 kegiatan, kita pasang 11 jika di bawahnya. Jangan dihubungkan dulu dengan nama-nama itu tadi. Saya sering lihat program kegiatan, struktur organisasi, nama-nama tadi itu akan merusak logika. Kadang-kadang di bawah itu lebih tinggi daripada yang di atas. Nanti kalau kita lihat jika makanya, jadi nggak nyambung. Jadi abaikan dulu. Kita jaga logikanya bahwa ini jikanya harus ini jikanya harus ini. Tanpa harus dihubungkan dengan struktur, dengan program, dengan hierarki organisasi. Begitu juga dengan nama, nomenklatur programnya. Ini jawaban untuk pertanyaan yang apa hubungan pohon kinerja dengan program kegiatan, struktur program kegiatan yang ditentukan oleh Permendagri 90. Yang kita buat bukan membuat hierarkinya program kegiatannya Permendagri 90. Kita membuat logical framework-nya. Jangan dihubungkan dengan nama-nama yang sudah ditentukan oleh Permendagri 90. Membuat logika dulu. Nanti baru Bapak Ibu akan menghubungkan dengan nama itu tadi. Oh, yang ini kotak ini nanti namanya kita namain program yang nomor segini yang ada di 90. Namanya adalah itu. Nanti
ketika membuat pohon kinerja, jangan dihubungkan dulu. Juga jangan dihubungkan dengan anggaran kita baru dari awal ini salah fatal nih. Dari awal udah kita kasih tahu dulu bahwa kita punya 2M misalnya. Jangan ke situ dulu, buat aja dulu apa adanya. Sekali lagi karena kita sedang membuat pohon kinerja, belum tentu anggaran dari kita aja, taruh aja dulu. Jangan dibawa bahwa kita anggaran akan punya segini. Anggaran nanti akan diperhitungkan ketika masuk ke prinsip nomor 6 tadi, materialisme. Di mana kita potong. Kita punya pohon kinerja kayak begini, di bawahnya perlu ada 11 jika anggaran kira-kira cuma bisa buat 6 nanti ya setelah sudah selesai. Anggaran bisa cuma buat 6, nah dibuat aja. Dari 11 itu yang paling mungkin yang mana? 5 berarti kita coret. Nah bisa dianggarkan sekarang. Nanti hubungannya ke situ. Jadi bikin dulu apa adanya, tapi jangan dari awal udah dipotong oleh anggaran. Karena kita punya sekian, kita kumplit-kumplitkan. Apalagi kalau dibawa dengan struktur anggaran yang existing. Ini pantangan menurut saya yang akan sangat mengganggu ketika bapak-bapak ibu-ibu membuat pohon kinerja. Kalau bapak ibu udah membuat di atasnya adalah visi, di bawahnya adalah misi, di bawahnya adalah tujuan. Kadang-kadang logikanya nggak ketemu. Hubungan antara misi sama tujuan itu bukan hubungan jika maka. Kadang-kadang bapak ibu punya, saya coret-coret ya, bapak ibu punya tujuan, punya 5 tujuan 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang 2 ini adalah jikanya untuk nomor 1. Nggak bisa begini bikinnya. Kalau begitu berarti 2 ada di bawah 1. Maka jika ini namanya nanti tujuan 1, tujuan 2 nggak apa-apa. Tapi jangan bikin gara-gara kita punya 5 tujuan, kita bikin pohon kinerja tadi itu, kita bikin 5 kotak gitu. Yang isinya adalah tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, tujuan 5. Dalam pohon kinerja 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa jadi gambarnya akan jadi gini. 1, kemudian turun jadi 2, 3, nah 3 ini kemudian ada lagi 4, 5-nya. Mungkin begini pohon kinerjanya. Bukan seperti ini. Pohon kinerjanya jadi logika, hubungan sebab akibat yang kita gambarkan. Sehingga kalau kita bikin seperti ini, putus hubungan sebab akibatnya. Padahal kalau ini nggak tercapai, ini mengganggu nomor 1. Dia jika untuk nomor 1. Jadi jangan dari awal udah dinama-namain dulu. Jangan dari awal sudah disebut-sebut seperti itu. Kalau bisa disebut juga bahwa ini adalah ya, dari awal udah dipasang nih, yang tadi yang saya bilang, dari awal dipasang. Ini adalah sebuah kondisi, tiba-tiba kita buat 3 buah di bawah. Kenapa ada 3 buah? Karena ada kabit A, kabit B, kabit C. Udah kacau. Biasanya langsung akan nggak ketemu logikanya. Jangan paksa-paksain yang seperti itu. Setelah kita dapatkan semuanya pohon kinerja yang logis itu tadi, baru nanti kita akan ketemu. Ini kira-kira yang harus dijaga ketika membuat ini adalah kalau misalnya satu kotak ini satu isu. Waktu kita bikin pohon kinerja, dapat satu kotak yang gambar pohon kinerja tadi itu, outcome segala macam, itu kalau bisa 1. Jangan pakai dan koma-koma. Jangan bikin satu kotak, isinya banyak banget. Ada satu kotak, isinya masyarakat yang sehat, koma, cerdas, koma. Itu namanya bukan satu kotak. Lebih baik pisahkan sebagai sebuah kondisi yang berdiri sendiri. Oke, satu outcome, satu isu, satu kotak. Yang kita bilang satu outcome, satu isu itu satu kotak. Hindari terlalu banyak kondisi yang ditumpuk dalam satu kotak. Kemudian yang tadi hubungan sebab akibatnya, jangan sampai begitu kita tulis ini ada sini di bawah, kok lebih tinggi ini daripada ini? Kok di sini disebutnya adalah misalnya produksi pertanian meningkat? Kok di sini disebutnya petani makin sejahtera misalnya? Tinggian mana petani sejahtera dengan produksi meningkat? Jangan sampai nggak logis. Nggak logis bisa karena hubungannya terbalik, lebih tinggi yang ini daripada yang ini. Padahal kita sedang menurun menjabarkan ke bawah. Bisa juga nggak nyambung. Bisa juga nggak nyambung, ini ditulis saja. Disambung-sambungan, nggak ada hubungannya sebenarnya. Itu ada pertanyaan, ada salah satu pertanyaan. Bagaimana kalau IKU OPD itu nggak nyambung dengan IKU yang di atasnya? Nggak usah masuk sini.
Jangan dipaksakan di sini misalnya cerita tentang kebersihan misalnya, karena ada dalam dinas kebersihan itu misalnya ada pemakaman, kalau nggak ada hubungannya nih, pemakaman kita taruh sini. Misalnya, mungkin lain konteks, kebersihan arahnya kemana, pemakaman arahnya kemana, kebakaran kadang-kadang. Kebakaran kadang-kadang sebut situ. Kalau nggak ada hubungan sebab akibatnya, bikin pohon kinerja sendiri. Jangan dicantal-cantalkan. Kecuali Bapak rekan reform akan bisa melihat di situ, teman reform akan bisa melihat di situ bahwa ini bisa berpengaruh terhadap yang atasnya. Jangan dipaksakan keterhubungannya secara melanggar prinsip-prinsip logika. Akibat hubungan sebab akibat jangan sampai kita langgar di situ. Jangan sampai hubungan yang tidak logis. Jangan sampai terbalik, jangan sampai nggak nyambung, jangan sampai dipotong-potong. Kebanyakan seperti ini. Satu lagi tentang kita taruhnya begini, kita bikinnya dalam bentuk pohon dari top down, maka kita taruh yang atas itu adalah akibat, yang bawahnya adalah sebab. Dia merupakan variabel-variabel yang akan mengakibatkan kondisi yang di atas tercapai. Jika ini tercapai, maka akan berkontribusi terhadap jika ini, maka ini. Dan kalau bisa sih jangan sepotong-potong lihatnya. Jangan jika ini maka ini, enggak. Kadang-kadang kalau kita bilang ini harus satu paket. Jika ini dan ini iya, maka ini akan tercapai. Ada kemungkinan jika ini iya, tapi ini enggak, ini gagal nih. Karena harus satu paket misalnya. Nah, ketika jika yang seperti ini harus satu paket, dia harus dibaca tidak sesilo sebelumnya lagi. Terakhir yang di sini adalah kita jaga, kalau bisa jangan begini. Ini kalau kayak gini saya melihatnya jadi kehilangan logika. Sehat, cerdas, apalagi beriman misalnya, ini sering kita ketemu nih. Terus akhirnya dibikin ke bawah. Sehat sendiri, cerdas sendiri, beriman sendiri. Ini bukan kawan kinerja kalau kayak gini. Ini cuma gunting-gunting aja. Ya artinya ini nggak ada namanya. Artinya kita punya 3 kondisi, sehat, cerdas, beriman. Bikin dari awal 3 kotak. Jangan 3 kotak terus digabung seperti ini. Ini hindari clustering, hindari pengelompokan. Hindari mengelompok-kelompokkan, mengumpul-ngumpulkan. Hindari misalnya juga nanti kadang-kadang dia dibilang di atasnya adalah yang ini, produksi perikanan. Produksi ikan misalnya. Terus di bawahnya dibikin ikan olahan, ikan tangkap, ikan budidaya. Ini kan ikan semua. Dia bukan logika kalau kayak gitu, dia cuma jumlah-jumlah doang. Kalau gitu kita akan bagi aja sini nih. Ikan terdiri dari ikan olahan, ikan tangkap, ikan budidaya. Kotaknya masih di sini. Artinya ini bukan pohon kinerja. Kalau kayak gini kita hindari yang seperti ini. Mengelompok-kelompokkan, cuma menggunting-gunting. Nanti ikan olahan dibagi lagi, ikan olahan A, ikan olahan B. Itu nggak ketemu jika makanya. Terus tiba-tiba di bawah pelatihan kepada petani, apanya gitu. Kita cari kenapa ikan nggak makin banyak produksinya. Apa yang membuat ikan nggak lebih banyak produksinya? Di situ kunci logical frameworknya. Bukan menggunting-gunting, membagi-bagi kelompok. Kenapa produksi ikan nggak bagus? Penyakitnya ada penyakit, masalah lahan buat buat kolamnya, masalah benihnya, masalah apa segala macam. Itulah jika-jikanya. Hindari mengklaster kinerja. Ini prinsip-prinsip waktu kita sedang membuat pohon kinerja. Kalau ini bisa diperbaiki dengan mengeksplor yang seperti ini, bahwa ini ikan kenapa ikan nggak ini karena ada benihnya nggak bagus, karena ada penyakit ikannya, dan sekali lagi tadi yang saya bilang empiris, disinilah ketemu kalau begitu ini harus diperbaiki, ketemulah program kegiatan tadi, ketemulah kondisi-kondisi yang di bawahnya lagi yang akan memperbaiki kondisi yang di atasnya ini. Artinya segala macam yang selama ini kita pernah punya, itu harus punya alasannya dulu. Jangan lakukan penyemprotan, taruhlah misalnya
penyemprotan atau sebagainya, kira-kira akan memperbaiki teknologinya. Orang nggak ada masalah kok tentang teknologi. Petani sudah punya semua, berarti nggak perlu lagi teknologi, nggak perlu lagi ada di kotak-katik di sini. Nggak perlu ada kegiatan-kegiatan yang memperbaiki teknologi ketika teknologi bukan masalah di situ, bukan merupakan jika lagi untuk produksi di atasnya. Kita bilang lahan, nggak ada masalah dengan lahan. Kenapa harus ditambah-tambahin lahan? Bukan itu masalahnya. Dengan demikian nggak ketemu di sini, dengan demikian bawah-bawahnya juga nggak perlu ada. Yang selama ini kita mungkin terbiasa. Nah, menjaga ini, mendapatkan variabel-variabel yang paling berkontribusi terhadap ini, kuncinya di situ. Mau nggak sih ikan makin banyak? Kalau mau, inilah yang harus diperbaiki. Dan bukan yang ini, bukan yang lain. Di situ kuncinya menjaga logika sampai menjaga kinerjanya. Ini penyusunan pohon kinerjanya. Pertanyaan berikutnya yang tentang kita kembali ke pohon kinerjanya. Nanti dulu saya balikin. Next ini dapat gambaran seperti ini. Kalau kita sudah dapat gambaran seperti ini baru kita masuk ke cascading. Di sinilah saya baru mulai ngomongin tentang cascading. Kalau kita dapat pohon kinerja yang seperti ini, kalau ingin mencapai yang ini, diperlukan 1, 2, dan 3, 2 subkondisi. Kita balik lagi ke komponen perencanaan. Ini mau disebut apa? Tujuan, apa misi, apa visi, apa sasaran, ini apa? Baru namain. Baru disebut, ini tujuan, ini sasaran. Ini sasaran kepala daerah, ini sasaran kepala OPD. Baru dinama-namakan. Oke. Kedua, kita kembali dengan hierarki organisasi. Ada eselon 2 di daerah, ada eselon 2, ada eselon 3, ada eselon 4. Kita taruh, ini akan menjadi punya eselon 3. Ini akan punya jadi eselon 4. Sekarang nggak ada eselon 3, eselon 4 lagi. Apa namanya? Siapa yang harus ngambil itu? Kalau dulu ada eselon 3, eselon 4, yang ngambil adalah eselon 3, eselon 4. Ini diambil eselon 3, eselon 4. Sekarang nggak ada lagi eselon 3. Apa namanya sekarang? Siapa yang ngambil itu? Fungsional. Ya udah. Jadi harusnya dengan penyederhanaan organisasi yang menghapuskan eselon 3, eselon 4, harusnya minor menurut saya. Minor perubahannya terhadap pohon kinerja kita. Mau yang tadinya ditaruh kepada eselon 3, eselon 4, ini akan kita distribusikan kepada eselon 3. Yang ini eselon 4. Nggak ada lagi, ya udah kepada siapa dong sekarang? Namanya apa? Jabatannya apa? Jadi menyesuaikan dengan struktur organisasi yang idealnya ada. Dan harusnya sih 3, 4 tadi juga kemudian jadi nggak ada, karena memang kita lihat sih nggak perlu ada eselon 3, eselon 4. Kenapa harus eselon 3 di sini namanya? Fungsional juga bisa kok untuk mendapatkan sub kinerja ini. Nggak apa-apa, nggak harus eselon 3. Ya udah, selesai di situ. Nggak harus kita paksakan, oh yang ini harus eselon 3. Kalau memang ditemukan alasan bahwa nggak bisa enggak ini eselon 3, ya udah. Yang ini diambil eselon 3, yang ini diambil oleh fungsional misalnya. Kira-kira kayak begitu di hubungannya dengan struktur hierarki organisasi. Hubungannya dengan apa tadi yang nomor 3, hubungannya dengan struktur yang ada. Kalau udah kayak begini, anggap ini sebuah dinas. Pohon kinerja yang benernya begini. Terus kita kembali ke struktur organisasi yang ada. Loh, kita punya tiga kabit. Ambil kabit 1 yang punya kabit 1 yang mana? Ternyata kabit 1 punyanya misalnya yang ini sama yang ini, ya udah kasih kabit 1. Yang kabit 2 punya yang ini. Kabit 3 nggak ada. Dalam pohon kinerja, jangan paksakan karena ada kabit 3, Bapak Ibu tambah, rekan reform akan tambah di sini sebuah kotak lagi yang justru akan merusak logikanya. Kalau nggak ada hubungannya dengan pohon kinerja ini, jangan dipaksakan. Nama tugas fungsi kabit itu jangan dipaksakan masuk ke sini kalau nggak ada hubungannya. Jadi
Ketika kita punya pohon kinerja, baru kita rekonsiliasi dengan struktur organisasi yang ada. Ada struktur organisasi yang pas dengan pohon kinerjanya, dengan demikian enak dia ngambilnya. Ada struktur organisasi yang kemudian setelah pohon kinerja ketemu seperti ini, loh saya nggak ada saya, ya udah berarti memang mungkin nggak pernah ada yang struktur itu. Kita nggak bicara tentang orangnya loh, bukan kepada kepala bidangnya, kita nggak perlu kepala bidang itu. Struktur itu kita nggak perlu. Okay? Dan ada kemungkinan sebuah kotak misalnya di sini, ini belum ada yang pegang, belum ada yang ngurusin itu. Nanti kalian lihat apakah itu punya OPD lain atau memang harus kita jadikan tugas fungsi baru organisasi tersebut. Kalau kayak gitu berarti ini ada dua masalah, ada dua jalan keluar. Dalam masa transisi mungkin dia dititipkan jadi tugas tambahan sebuah kabit atau sebuah kasih atau apapun atau eselon 3 apa namanya tadi yang jabatan fungsional kadang-kadang eselon 3 dia ditumpangin dulu sebagai tugas tambahan dari struktur atau fungsional ini dalam masa transisi. Ketika ada kesempatan untuk melakukan perubahan organisasi, baik fungsional maupun struktural, keluarkan catatan itu tadi. Oh, perlu ada tugas fungsi baru yang selama ini bukan jadi tugas fungsi kita dan nggak ada yang pegang. Akan menjadi tugas fungsi baru. Karena kalau tidak jika, ini nggak akan maka, akan sangat mengganggu kinerja kita. Sehingga dia harus diintervensi di situ. Sehingga harus ada perbaikan di dapur di situ. Harus ada jabatan-jabatan baru, entah itu fungsional atau struktural, kalau mau ini diperbaiki. Oke? Yang program yang mana, kegiatan mana, ini harus langsung bilang ini program A, ini program kegiatan A. Nomenklaturnya nanti bisa apalah namanya program apa gitu ya. Ternyata dia diberesin oleh sekian output ini. Misalnya ini sekelompok ini, itu akan bergabung dalam program A misalnya. Yang ini bergabung dalam program B. Jadi tidak satu-satu, tidak harus satu-satu. Satu program jadinya satu program, ini harus satu program. Enggak harus begitu. Dia bisa beberapa output dan mungkin juga ada outcome-nya yang ternyata hubungannya adalah dengan program A, nomenklatur, balik lagi ke 90 tadi. Atau sebaliknya, satu kotak ini, ini programnya mungkin punya dua program, nggak apa-apa biarin aja. Satu kotak ini akan diintervensi oleh dua program A dan program B. Kotaknya tetap satu. Nanti di cross reference-kan aja bahwa kondisi yang ini membutuhkan intervensi dari program A dan intervensi dari program B. Itu bagian dari cascading namanya. Jadi jangan gara-gara dia punya program A, program B, kita bikin dua kotak. Jangan gara-gara dia banyak kotak di bawahnya. Satu program di bawahnya, satu program atau kegiatan yang menampung itu, ini kotak ini kita hapus semua. Gara-gara cuma ada satu kegiatan. Jangan se-head to head itu. Jangan seotomatis itu bahwanya ada satu kegiatan. Nggak begitu. Dia harus dikenali sebagai kita perlu output ini. Kegiatan apa yang kita pakai, baru kita kembali ke nomenklatur yang ada. Pertama dengan struktur organisasi, penyederhanaan dengan tadinya ada eselon 3 sekarang jadi fungsional. Harusnya udah bisa kejawab di sini. Kalau tadinya ada struktur, kita pakai struktur. Kalau udah jadi fungsional, berarti pemilik jabatan fungsional yang akan mengambil kotak-kotak itu. Dengan nama-nama program di Permendagri 90, kita bukan sedang menamakan, kita bukan sedang memindahkan program dan kegiatan di nomenklatur tadi menjadi kotak-kotak yang harus ada semua di pohon kinerja kita. Satu lagi, mungkin yang terkait sama COVID misalnya, ada pertanyaan. Kita sudah membuat perencanaan seperti ini. Dan untuk ini segala macam kita perlu program kegiatannya seperti itu. Sekarang ada COVID. Sebenarnya gini,
antara sebuah kondisi dengan kegiatannya, ini kondisi dengan pemilihan kegiatannya, ini sebenarnya ada unsur strateginya. Kalau strateginya begini, kita perlu kegiatan seperti ini dan akhirnya mengalir ke anggaran-anggaran. Contoh di Menpan, anggaran kami melakukan evaluasi. Tiba-tiba lockdown, tiba-tiba work from home. Terus anggarannya gimana? Strateginya gimana? Mau kita datang juga ke Pemda dengan anggaran yang ada? Kita akan menyesuaikan. Strategi-strateginya. Dengan demikian kegiatan-kegiatan kami juga nggak kayak kemarin. Biasanya saya teman-teman mungkin udah pada di tempat rekan reform semua nih di Pemda A, Pemda B, kita udah mulai ngobrol di situ. Dengan keadaan kayak begini, kami dari sini kita ketemu melalui virtual, kita melalui Instagram, melalui video nanti, melalui segala macam yang bisa mengatasi kondisi yang tidak memungkinkan lagi itu. Artinya ketika teman reform di Pemda masing-masing, di KL masing-masing sebelumnya membuat sebuah perencanaan yang seperti ini dengan anggaran yang seperti ini, tiba-tiba COVID, coba jangan seserta-merta itu langsung misalnya di sini bilang kalau yang di atas ini produksi pertanian, produksi perikanan akan naik 10%. Dengan kegiatan di bawahnya, anggarannya nanti perlu 1M misalnya. Tiba-tiba ada COVID, anggarannya dipotong jadi tinggal 500. Apa nanti jadi 5% di atas? Nggak, belum tentu otomatis itu. Kalau ada perubahan strategi di bawahnya, kemarin dilakukan dengan cara ini, akibatnya anggarannya segini, tapi kemudian kita rubah strategi, tidak dengan melakukan dengan cara yang seperti itu, hitung lagi anggaran, yang ini, yang outcome yang di atas, mungkin akan tetap tercapai 100%. Ketika kawan reform mencari jalan keluar yang mengakibatkan perubahan strategi di bawahnya. Sekali lagi, kalau memang yang atas ini kinerja kemudian dihubungkan dengan program kegiatan yang kita ciptakan gara-gara strategi kita adalah seperti ini, kemudian anggaran tiba-tiba harus disisihkan untuk COVID segala macam, untuk kita yang nyata sekarang kan masalahnya COVID. Ini bukan, yang ke depan bukan cuma COVID aja mungkin kan, entah ada apa lagi. Ketika kejadian yang seperti itu, ini tidak seserta-merta itu akan mengoreksi capaian kinerja. Kalau kemarin 10%, gara-gara dipotong anggaran 25%, berarti saya turunin jadi 7,5 aja. Tidak seserta-merta itu. Kalau kita bisa rubah strateginya di bawah dengan anggaran yang dihitung lagi, ternyata dapat sebesar yang kalau dipotong memang segitu. Dengan demikian yang atas tetap sama. Tapi kalau misalnya memang separah itu kejadiannya sehingga segala macam di bawahnya lagi nggak ketemu jalan keluarnya, apa boleh buat? Kalau gitu kita ngobrol lagi. Balik lagi karena ini manajemen, ngobrol lagi sama antara yang memberikan amanat dengan yang menerima amanat. Kemarin saya janji 10% Pak. Tapi kemudian gara-gara yang seperti ini anggaran jadi sangat berkurang dan kayaknya nggak mungkin ini 10%. Ngomong lagi antara penerima amanat dengan pemberi amanat. Makanya tadi yang kita bilang ini nggak bisa main di bawah. Staff yang negosiasi tentang itu nggak mempan. Ini keputusan strategis mau jadi berapa? 10 apa jadi 8 atau tetap 10? Kalau gitu apa? Ini entar di daerah sebenarnya itu udah mulai ngomong antara kepala daerah dengan kepala OPD, antara kepala OPD mungkin dengan kabit-kabitnya, ngobrol. Karena ini punya masing-masing. Yang punya ini siapa, dan kalau saya ini nggak tercapai, saya yang nggak tercapai. Akibatnya di bawah itu akan dijaga kesinambungannya, akan dijaga jalan ceritanya. Kalau enggak, saya yang rugi sendiri kalau produksi perikanan enggak tercapai. Dan ketika saya bilang tidak 10%, jadi berapa dong? Waktu zamannya Pak Azwar, itu deputi kami Pak Ateh, itu ditantang sama Pak Azwar. Nggak bisa begitu, nggak bisa segini targetnya. Udah antara pemilik
penerima amanat dengan pemberi amanat, bukan dibuat di bawah-bawah, bukan dibuat di bawah-bawah. Oke, jadi ketika kita COVID atau apapun kejadian yang sebelumnya nggak pernah direncanakan dan mengakibatkan banyak perubahan di bawah, ini akan kita hitung ulang. Kalau ada perubahan strategi tapi kemudian mengakibatkan anggaran yang ketemu tadi cukup buat membuat strategi baru dan kinerja masih bisa dipertahankan, berarti kita nggak berubah yang atas. Kegiatan-kegiatan mungkin berubah, sangat mungkin berubah. Caranya berubah, tipenya berubah, timingnya berubah. Yang tadinya direncanakan Maret tiba-tiba bergeser Juni, mungkin akan berubah. Anggaran mungkin akan berubah, tapi mungkin kinerja belum tentu. Belum tentu kinerja otomatis itu berubah. Oke, coba lihat sebentar pertanyaan, rasanya 3 tadi tentang 90, tentang struktur organisasi. Ini tadi udah kita jawab, akibat penyederhanaan organisasi sudah, dengan Permendagri sudah, yang tidak menunjang dengan IKU OPD rasanya sudah saya jawab juga, bahwa jangan dipaksakan kalau ini ada IKU yang nggak nyambung dipaksakan jadi sebuah jika maka, padahal jelas-jelas nggak nyambung. Misalnya di perikanan ada, nggak tahu saya misalnya kalau kita punya, ini sembarangan aja, saya kasih contoh sembarangan aja, tiba-tiba di dalam perikanan itu ada apa ya, ada sekali lagi mohon maaf ngomongin sembarangan, tiba-tiba ada kabit kebakaran misalnya, nggak ada hubungannya kebakaran sama ikan misalnya. Jangan dipaksakan kalau dia tidak nyambung. Begitu juga dengan dalam bentuk yang lebih makro. Ini kepala daerah, di bawahnya ada OPD, nggak nyambung dengan kinerja kepala daerahnya. Ada OPD nggak nyambung kinerja dengan kepala daerahnya, nggak jadi skenario. Bikin pohon kinerja sendiri, OPD tersebut bikin pohon kinerja sendiri, tawar kepada kepala daerah. Kinerja saya kayak begini, Bapak masih perlu saya enggak? Kira-kira kayak begitu. Kalau kepala daerah harus memutuskan, dia bukan untuk membagi sama rata sama rasa kepada setiap OPD, semua dapat. Kepala daerah akan sangat rugi ketika membagi secara rata kinerjanya kepada OPD-OPD yang ada yang nyambung dan ada yang nggak nyambung. Ini ada juga yang tadi yang tentang COVID, kira-kira itu tentang poin kinerja. Coba balik lagi ke slide tadi sebentar. Nah, ini setelah kita buat yang seperti tadi, setelah kita buat pohon kinerja seperti tadi, itu kan di atas kertas, pohon kinerja di atas kertas, kata perencanaan. Itu kan bukan sekedar di atas kertas, terus di lapangan akan tidak seperti itu. Nah, di lapangan kita akan sangat mengharapkan terjadinya perubahan ini. Bahwa ketika prioritasnya seperti ini yang menjadi prioritasnya, program dan kegiatan akan follow riset. Kalau itu dengan demikian akan terjadi perubahan-perubahan program-programnya, perubahan-perubahan anggarannya. Dia akan follow riset. Ketika risetnya adalah ini, dia harus ngikut. Program adalah akibat dari outcome yang ingin dicapai, dari kondisi yang dicapai. Dengan demikian program kegiatan dan anggarannya, program follow riset, money follow program. Jadi yang ini akan follow yang ini, dan anggaran akan money follow program. Next. Kalau seperti itu kinerjanya, nih kinerja sebagai dasar, seperti itu kinerjanya, dapurnya kayak gimana? Saya perlu organisasi kayak gimana? Saya perlu proses bisnis seperti apa? SDM seperti apa yang saya butuhkan? Ini EGOV nih, udah mulai masuk EGOV. Ada peraturan perundangan yang tumpang tindih nggak? Yang nggak nyambung nggak? Mitigasinya gimana? Pelayanan publik gimana? Ini ketemu RB secara keseluruhan. Dia bukan cuma sekedar di atas kertas, tapi harusnya berakibat kepada perbaikan-perbaikan di area RB. Kalau saya bisa gambarin implementasi yang tadi implementasi, ingat waktu saya bikin ada 3. Tadi saya bikin di sini.
Saya bikin di sini, isinya adalah efektif efisien, kemudian reformasi birokrasi sama kinerja. Nah kira-kira ini, yang efektif efisien kira-kira ini akan ada refocusing program kegiatan dan anggaran. Bahwa kemarin kita lakukan program kegiatan seperti ini. Ada kemarin ada 10 program, tapi ternyata kita bisa blending jadi satu program aja dan menggarap semuanya, tidak silo lagi. Bukan hanya sekedar yang seperti itu. Sampai masuk ke anggarannya. Dengan demikian saya bisa menghemat berapa rupiah dari situ. Strategi, tadi yang kita bilang, strateginya mungkin terjadi perubahan strategi. Kemarin kayak begini, sekarang dilakukan seperti ini. Rupiahnya juga harus dapat. Di reformasi birokrasi harus mulai performance based. Semuanya ngikut. Struktur organisasi berubah, bisnis proses berubah ke 8 area perubahan. Dan terakhir, ini akhirnya didapurin tadi, makin kita akan ketemu organisasi yang makin bersih, makin akuntabel, makin capable, pelayanan publiknya makin bagus. Dan terakhirnya kita berharap terjadi perubahan kinerja, bahwa segala macam tadi ini membaik kondisinya. Kira-kira arah yang dari kita buat tadi, ini akan kembali ke sini, ke bentuk yang real, bukan hanya di atas kertas. Sementara kita mungkin akan cut dulu sebentar. Saya belum minum, udah haus dari tadi. Saya perlu break dulu sebentar. Sesi kedua kita akan lanjutkan 5 menit lagi. Kita break dulu sebentar.